Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Gunarutur. Back to my channel. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan membuat tutorial tentang mengetahui validasi sebuah data atau sebuah penelitian yang kita ingin tahu valid dan tidak valid. Di sini saya akan melakukan uji validasi dan uji reliabilitas untuk menggunakan aplikasi SPSS. Jadi bahan-bahan yang teman-teman harus sediakan yaitu aplikasi Excel pastinya, terus yang kedua aplikasi SPSS pastinya juga. Dan di video kali ini juga saya akan menyediakan sedikit materi tentang apa itu uji validitas dan uji reliabilitas. Kita masuk aja di materinya ya. Uji validitas person product moment. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para respondennya. Ada dua cara untuk mengetahui valid dan tidaknya suatu item. Yang pertama yaitu membandingkan R hitung dengan R tabel. Yang kedua yaitu mengetahui nilai signifikansinya. Sepertinya agak sulit sekali. Kita masuk aja kepada contohnya agar teman-teman lebih paham. Kita masuk ke aplikasi Excel. Di sini saya sudah menyediakan tabulasi untuk variabel agresivitasnya. Di sini saya memiliki 6 item dan di sini saya memiliki 5 responden. Yang pertama kita blok semua nilai tabulasinya, nilainya aja ya, tidak perlu nilai item sama respondennya, tidak perlu. Terus kita copy, Ctrl C, lalu kita beralih ke aplikasi SPSS, kemudian kita paste. Oke, teman-teman bisa lihat pada tampilan aplikasi SPSS ini masih ada dua angka di belakang koma, masih ada namanya yang begitu panjang, var 001, 002 dan seterusnya. Maka kita harus merapikan dulu. Kita beralih ke variable view di bagian kiri paling bawah. Nah, di sini udah tersusun rapi. Jadi saya mau ganti nih var 001 ini, saya mau ganti dengan X nih, dengan huruf X biar kelihatan lebih minimalis gitu. Jadi saya ganti X1 terus X2. Tapi kayaknya agak lebih sulit ya. Jadi saya mau kasih tips buat teman-teman yang mungkin respondennya itu paling banyak banget. Ini caranya biar ganti nama var 001 dan seterusnya ini menjadi X1, X2 dan seterusnya, ini paling cepat banget. Yang pertama, klik di bagian judul, terus Ctrl F. Ingat Ctrl F, lalu di sini box find and replace-nya ini kelihatan. Terus kita pilih replace place. Oke, di bagian file-nya ini kita ketik var menggunakan huruf kapital ya, dan 000, nolnya 4 kali. Kemudian kita replace atau kita ganti dengan huruf X. Oke. Terus teman-teman klik replace all. Terus klik exit. Otomatis var 00 tadi telah terganti dengan X1, X2 dan seterusnya. Kemudian yang paling bawahnya ini kita ganti dengan total. Kita ganti dengan total. Oke. Kemudian kita balik lagi ke data view. Untuk melakukan uji validitas, teman-teman klik menu analyze, terus correlate, pilih correlate, terus give variant. Terus ini nih boxnya kelihatan muncul. Terus Ctrl A untuk memblok semuanya, lalu pindah atau salin ke variabel.
Pastikan correlation coefficient personnya ini terchecklist, terus klik OK. Ini kelihatan, ini sudah terlihat output correlationnya. Jadi X1, X2, X3 dan seterusnya itu maksudnya apa? Ini merupakan item-item atau pernyataan yang kita miliki. Terus person correlation ini maksudnya apa? Ini merupakan korelasi, nilai korelasinya atau R hitungnya. Terus sig ini merupakan nilai signifikansinya. Terus n-nya ini apa? N-nya ini merupakan responden, berapa responden gitu. Kita ke total. Di sini kita mau tahu gimana caranya ini valid atau tidak, ini dari sini. Jadi kita ke materi dulu agar lebih paham ya. Jika nilai untuk yang pertama ya, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel maka valid. Jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel maka tidak valid. Jadi kita tahu bahwa untuk respondennya itu ada berapa? Ada 5 orang. Jadi kita buka di tabel DR tabelnya. Ini untuk 5 orangnya itu untuk 5% 0,878, untuk 1% 0,5959. Di sini saya menggunakan 0,878. Jadi kita lihat dulu di item yang pertama nih. Untuk error hitungnya 0,364, otomatis lebih kecil kan dari 0,878, jadi tidak valid. Terus kemudian untuk item yang kedua 0,804, otomatis lebih kecil dari 0,878, berarti tidak valid juga. Terus untuk 0,681 itu lebih kecil dari 0,878, jadi tidak valid. Terus untuk ini yang keempat min 0,120, berarti tidak valid juga. Terus untuk item yang berikutnya itu 0,948, itu lebih besar dari 0,78, berarti valid untuk X 5 nya. Terus untuk X6 nya itu 0,821, lebih kecil lagi dari 0,878, berarti tidak valid. Untuk cara yang kedua untuk mengetahui valid dan tidaknya itu kita lihat untuk nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi itu lebih kecil dari 0,05 maka valid. Jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05 maka tidak valid. Jadi kita lihat nih dari nilai signifikansinya. Untuk item yang pertama 0,547, itu kan lebih besar dari 0,05, berarti tidak valid. Terus item yang kedua 0,101, lebih besar dari 0,05, tidak valid juga. 0,2006, itu lebih besar dari 0,05, berarti tidak valid. 0,847 lebih besar dari 0,05, tidak valid. Terus 0,014, ini valid. Untuk yang X5 nya ini valid. Terus untuk 0,089 itu lebih besar dari 0,05, berarti tidak valid. Jadi terus kemudian teman-teman kalau mau simpan percobaan ini tinggal klik file, terus export, klik export. Lalu di sini teman-teman mau pilih mau simpan di bagian mana, terserah, lalu save, lalu oke. Terus yang kedua untuk uji reliabilitas. Kita masuk dulu ke materinya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas Cronbach Alpha. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Intinya gini, item yang kita miliki itu konsisten gak sih apabila diuji berulang-ulang terus menerus gitu. Jadi kita mau lihat
apakah nilainya itu konsisten atau enggak. Oke, untuk melakukan uji reliabilitasnya kita menggunakan data yang tadi ya. Pertama klik analyze, terus scale, terus pilih reliability analysis. Tampilannya itu sama dengan uji yang pertama, namun beda juga untuk yang kali ini, yaitu semua itemnya itu dipindahkan terkecuali totalnya. Ini dipindahkan kayak ini kecuali totalnya. Terus teman-teman klik statistik di bagian atas, kemudian pastikan scale if item download ini terchecklist. Oke, terus continue, pastikan modelnya itu alpha ya, tidak salah, hard alpha, kemudian oke. Nih sudah terlihat nih output reliability-nya. Yang menjadi titik fokusnya itu di reliability statistik. Di reliability statistik ini ada cron batch alpha dan end of items. Kita kembali ke materi dulu. Dasar pengambilan uji reliability cron batch alpha menurut Wiratna Sujerweni 2014 kuesioner dikatakan reliable jika nilai cron batch alpha lebih besar dari 0,6. Jadi end of itemnya itu kan ada 6, terus cron batch alpha-nya itu 0,631, otomatis lebih besar dari 0,6, jadi dikatakan reliable. Oke, mungkin ini saja video dari saya, semoga bermanfaat. Jika kalian suka maka like, dan apabila ada kesalahan silahkan komen, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.